Bali merupakan salah satu daerah populer yang menarik para wisatawan asing maupun lokal karena keindahan kotanya. Bali juga terkenal karena keragaman budaya dan adat istiadat yang masih melekat pada setiap masyarakatnya. Mereka sangat menjaga adat istiadat yang diwariskan oleh leluhurnya. Bali memiliki beberapa nilai kearifan lokal yang menjadi panutan untuk masyarakatnya. Dalam menjaga dan merawat adat istiadat dan keberagaman, masyarakat Bali merealisasikan beberapa budaya lokal yang masih relevan dan diterapkan dalam praktik kehidupan sosial sehari-harinya. Rumah adat Bali. Rumah adat Bali selain kaya dengan macam-macam bangunan dan ruangannya, juga memiliki filosofi unik. Jadi, di dalam setiap pembuatan rumah terdapat sebuah kepercayaan yang menyertai setiap langkahnya, baik itu tentang bentuk, ukuran, letak, maupun filosofi yang menyertainya. Nah, lalu apa saja rumah adat Bali? Yang pertama, Balai Dauh adalah rumah adat Bali yang digunakan untuk menerima tamu dan juga sebagai tempat tidur untuk anak remaja laki-laki. Balai Dauh terletak di bagian barat rumah utama dengan ketinggian lantai yang lebih rendah dari Balai Manten. 2. Klumpur Jineng merupakan rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus terdapat tempat penyimpanan atau lumbung padi. Ciri khas dari Klumpur Jineng yakni memiliki struktur bangunan punggung dengan atap dan dinding di bagian luarnya tertutup jerami kering. Yang ketiga, Balai Sepakat. Keunikan rumah adat Bali ini adalah adanya 4 buah tiang yang berfungsi sebagai penyangga dan atapnya berbentuk pelana. Dengan adanya bangunan ini, diharapkan agar memiliki hubungan keluarga yang lebih akrab dan harmonis. Pakaian adat Bali. Kebaya Bali. Kebaya Bali adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Bali. Umumnya warnanya beragam dan cukup mencolok mata. Jika mengikuti upacara adat yang bersifat suka, biasanya perempuan Bali menggunakan warna kebaya yang cerah. Sedangkan untuk upacara adat yang bersifat duka, kebaya yang digunakan oleh perempuan Bali cenderung berwarna gelap. Yang kedua, baju safari. Baju safari ini sebetulnya nampak seperti kemeja pada umumnya. Namun, baju tradisional ini memiliki makna yang mendalam. Setiap pria di Bali yang mengenakan baju safari ini harus tetap menjaga kebersihan, kerapihan, dan kesopanan. Kemeja safari umumnya berwarna putih. Makna dari warna tersebut diharapkan agar masyarakat pria Bali bisa selalu menjaga kesuciannya. 3. Payas Agung. Payas Agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas Agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial. Maka dari itu, Payas Agung ini tidak ditujukan untuk bersifat aktivitas. Alat musik tradisional Bali. Alat musik Bali mulai muncul sejak lahirnya musik tradisional di Bali pada abad ke-8 sampai 14 Masehi. Beberapa alat musik mungkin tidak terlalu menonjol saat digunakan sebagai pengiring pertunjukan. Namun, kamu mungkin juga sudah familiar dengan beberapa ciri khasnya. Nah, lalu apa saja alat musik tradisional daerah Bali? Yang pertama, gamelan Bali. Biasanya gamelan Bali digunakan pada upacara adat yang dianggap sakral seperti upacara keagamaan. Selain itu, pertunjukan kesenian tradisional Bali juga masih menggunakan gamelan sebagai pengiring. Karena itulah penggunaannya sulit dipisahkan dari masyarakat. Yang kedua, genggong. Alat musik genggong merupakan alat musik Bali yang cukup unik, terutama dari cara memainkannya. Genggong dimainkan dengan cara menyulum bagian yang disebut palayah, hingga keluar suara dari rongga mulut sebagai resonatornya. Yang ketiga, gerantang. Alat musik bambu asal Bali ini dimainkan seperti gambang dari Jawa. Sumber bunyinya berasal dari bilah bambu yang berderet mendatar dan dimainkan dengan cara dipukul. Biasanya alat musik gerantang digunakan untuk mengiringi pertunjukan. Cupak gerantang. Tarian adat Bali. 1. Tari kecak.
Tari kecak menjadi salah satu tarian tradisional Bali yang telah terkenal hingga ke mancanegara. Tari kecak adalah jenis tari Bali yang paling unik karena tidak diiringi dengan alat musik seperti gamelan, namun diiringi dengan suara para penarinya. 2. Tari legong. Tari legong merupakan salah satu tari tradisional yang indah dari Bali. Kata legong berasal dari kata lek, yang artinya gerak tari yang luwes atau lentur, dan gong yang artinya gamelan. Tari legong mengandung arti gerak tari yang terikat oleh irama gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai tari legong dinamakan gamelan Semar Pagulingan. 3. Tari pendet. Tari pendet yang disebut juga tari batara atau batari adalah sebuah tari tradisional Bali yang digunakan sebagai persembahan untuk para leluhur. Tari pendet dipentaskan di halaman pura, menghadap ke sebuah palinggi di mana batara dan batari diistanakan. Senjata tradisional Bali. Saat ini senjata tradisional Bali sudah sedikit bergeser dan berubah fungsinya dari fungsi aslinya. Senjata pada awalnya merupakan alat untuk pertahanan diri dan berburu satwa liar, tetapi sekarang sudah jarang digunakan. Selama ini senjata tradisional Bali hanya digunakan dalam berbagai ritual Bali. Lalu apa saja senjata tradisional Bali? Yang pertama, keris dan tombak. Keris dan tombak adalah senjata tradisional Bali yang utama. Kedua, senjata ini paling sering digunakan sebagai pelengkap upacara di pura. Upacara perkawinan, upacara potong gigi, dan upacara penobatan atau pengesahan seorang raja. 2. Belakas. Belakas pengentas digunakan sebagai alat upacara keagamaan di Bali seperti ngaben. Bentuk senjata ini mirip seperti golok lurus dan gagangnya berbentuk silindris serta sedikit mengecil di kedua ujungnya. 3. Pengutik dan taji. Pengutik dan taji ini merupakan senjata yang terbuat dari besi dan kayu serta berbentuk seperti jalu ayam. Seringkali senjata ini digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen. Caranya yaitu dengan dikaitkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu atau sabung. Upacara adat Bali. Upacara adat di Bali berhubungan dengan kegiatan agama Hindu. Upacara adat di Bali menjadi keseharian masyarakat di pulau ini. Upacara adat Bali tidak hanya menarik untuk pelakunya melainkan juga wisatawan. Berikut ini beberapa upacara adat di Bali. 1. Upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ngaben sawawedana, ngaben astiwedana, dan swasta. 2. Galungan. Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno dan berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara adat di Bali yang satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Rangkaian Hari Raya Galungan sudah berlangsung sekitar 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Setiap 210 hari, perhitungan kalender Bali, umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Galungan. 3. Upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara pensucian baik untuk diri serta benda sakral milik pura. Dalam acara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembahyangan. Tujuan dari upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu. Lagu daerah Bali yang pertama, Putri Cening Ayu. Lagu Putri Cening Ayu ini bercerita tentang seorang ibu yang akan pergi berbelanja ke pasar. Ibu tersebut kemudian meminta anaknya untuk menjaga diri dan menunggu di rumah sampai sekembalinya dia di pasar. Yang kedua, Meong Meong. Lagu ini bercerita tentang seekor kucing yang sedang menangkap tikus. Lagu Meong Meong ini sangat cocok untuk anak-anak karena lirik dan maknanya yang sederhana dan sesuai dengan anak. 3. Ratu Anom. Lagu daerah Bali selanjutnya berjudul Ratu Anom. Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang sering dinyanyikan ketika berada di lingkungan sekolah untuk memupuk rasa percaya diri. Makanan khas
khas Bali. Yang pertama, bebek betutu. Bebek betutu merupakan makanan khas Bali yang berasal dari daerah Kuta. Wisata kuliner yang konon begini makanan kesukaan raja-raja di Bali. Bahan dasar dari makanan ini adalah bebek. Cara pembuatannya adalah dengan cara dipijit-pijit. Bebek betutu ada di saat perayaan acara adat atau upacara keagamaan. 2. Babi guling. Makanan selanjutnya ialah babi guling. Babi guling merupakan makanan tradisional Bali. Babi guling merupakan makanan khas Pulau Bali yang kerap dilakukan untuk sajian upacara adat atau keagamaan. Makanan khas yang ini bisa juga disebut dengan beguling. Yang ketiga, bubur menggu. Bubur menggu merupakan makanan yang berasal dari daerah utara atau kerap dipanggil buleleng. Bahan-bahan untuk membuat bubur menggu ialah kalian cukup mempunyai ayam yang sudah disuir, urap sayur, serta nasi yang sudah menjadi bubur. Sekian itulah penjelasan mengenai keberagaman budaya daerah Bali. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.